dia rusak berarti. Langsung saya pikirkan aja ya memang apa yang mau jual silakan. Ya. Macam. Terima kasih. KTP. Nanti sebentar tuh. Simpan ya Pak. Berikut ini mari kita semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi, tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama ditentukan berhari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan kesalehan, amal kasih, menyangkal diri pribadi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara kasih setia, dan terutama dengan puasa dan pantang menurut norma-norma berikut ini. 2. Kanon 1250. Hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Yang ketiga, kanon nomor 1251. Peraturan pantang mengikat mereka yang berumur genap 14 tahun. Sedangkan puasa mengingat mereka semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak wajib puasa dan pantang, dibina ke arah duta-duta tobat sejati. Yang keempat, kanon nomor 1253. Konferensi para uskup dapat menemukan dengan lebih rinci pelaksanaan puasa dan pantang, dan dapat juga menggantikan seluruhnya atau sebagian wajib puasa dan pantang itu dengan bentuk-bentuk tobat lain, terutama karya amal kasih serta latihan-latihan. Demikian pendasar hukum gereja hubungan dengan pantang dan puasa.
kita masuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga, kita diajak oleh bacaan pertama pada hari ini. Mari kita semua memberi waktu pada hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Hari Minggu adalah hari Tuhan, hari di mana kita datang untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bacaan pertama juga mengingatkan kepada kita sekalian, mari kita juga menghormati orang tua kita. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan Injil mengingatkan kepada kita sekalian untuk menghormati dan memberi makna terhadap rumah ibadah, terhadap bait suci. Sadar bahwa terkadang kita belum mampu melakukan hal-hal ini, maka di hadapannya kita mohon ampun supaya pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan perintah-Mu yang mengarah pada kehidupan, agar kami jangan sampai menempuh jalan sesat. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menyadari bahwa hidup sejati tumbuh dari salib Putra-Mu, dan bahwa Putra-Mu telah membangunkan dunia berkat wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat
yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan.
surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh para muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan dalam bacaan pertama, di mana di atas gunung Sinai itu Allah memberikan 10 perintah Allah kepada orang Israel melalui Musa. Ada 10 perintah yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Kita semua pasti sudah menghafal 10 perintah Allah itu. Kita semua tentu sudah melaksanakan 10 perintah Allah itu. Kita juga tentu mengenal apa yang menjadi perintah gereja. 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Itu yang sering kita hafal kalau kita mau pemuli pertama atau kita krisma. Sehingga dalam beberapa waktu ini kita pengakuan dosa. Dari stasi-stasi kemarin beberapa hari saya melakukan dosa, mereka masuk dalam ruang pengakuan dosa, lalu mereka bilang begini, dosa-dosa saya ialah melanggar 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Terus saya tanya sama ibu-ibu itu, oh sudah membunuh berapa orang? Terus mereka bilang, belum pernah membunuh. Tadi kau bilang melanggar 10 perintah Allah, berarti salah satunya adalah membunuh. Nah itu, nanti minggu depan ada pengakuan dosa di sini. Jangan sampai masuk lagi. Saya sudah bilang duluan supaya nanti pengakuan dosa lagi. Jangan ada yang masuk dalam ruang pengakuan lalu bilang dosa-dosa saya Allah melanggar 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Dan saya tanya lagi, sudah bunuh berapa orang? Ada 10 perintah yang disampaikan Tuhan kepada orang Israel, dan ada beberapa yang sering kita langgar dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu membahas semuanya 10 perintah Allah ini, tapi kita melihat beberapa yang sering kita langgar dalam kehidupan ini. Untuk mengingatkan kita semua akan apa yang sudah diajarkan Tuhan yang sering kita lupakan, bahkan kita langgar dalam kehidupan ini. Yang sering terjadi dan kita lupakan, bahkan kita langgar adalah perintah yang keempat, yakni tidak menghormati orang tua. Ini yang sering terjadi. Banyak orang tua mengalami kesedihan. Banyak orang tua mengalami stres. Banyak orang tua akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia karena kelakuan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Banyak orang tidak menghargai lagi orang tuanya. Bicara dengan orang tua tidak sopan, maki-maki orang tua, lalu kemudian bahkan ada yang mengusir orang tua dari rumahnya. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan umat manusia. Coba kita lihat dalam pengalaman hidup umat manusia. Coba kita lihat kamar dari orang tua itu ada di mana. Sering kali kita masuk di rumah umat beriman dan kita jumpai kamar dari orang tua mereka itu ada di paling belakang sana, dekat dapur sana. Dan kamar itu jelek sekali. Sedangkan kamar di depan itu adalah anak-anak mereka dan dibuat bagus, bahkan ada televisi di situ, ada AC di situ. Sedangkan kamar bapak dan mamanya itu ada di belakang yang sudah ada karuan di situ. Kadang itu anak-anak mereka pergi makan di mall, makan yang enak-enak, kasih tinggal orang tua di rumah sana, yang cuma makan tempe tahu di rumah sana. Kadang anak-anak dia bergaya dengan mobil mewah, tapi orang tuanya dibiarkan di situ saja, jalan kaki datang ke gereja atau pergi kemana begitu. Orang tuanya dibiarkan naik Gojek saja. Ya mungkin tidak ada di sini, tapi di tempat lain ada. Anaknya gaya-gaya dengan mobil, sedangkan orang tuanya dia pesankan Grab. Nanti jemput mamaku di sana. Nah, itu. Bicara dengan orang tuanya sendiri,
itu tidak sopan. Nah, inilah yang sering kita lupakan dan hari ini kita semua akhirnya disadarkan. Perintah yang keempat tadi dikatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Dan Tuhan tidak hanya dia bilang hormatilah ayah dan ibumu, tapi ada satu kalimat lanjutan, supaya lanjut umurmu. Nah, inilah pesan penting. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Maka kalau umur panjang, itu harus hormati orang tuamu. Itu orang itu umur pendek karena apa? Tidak menghormati orang tua. Maka kalau orang tua dia marah, dia sumpah satu kali kecelakaan, dia sumpah satu kali sakit, dia sumpah satu kali mati. Yaitu karena Tuhan tadi dia bilang hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Karena memang orang tua sudah membesarkan setiap kita, lalu kemudian tidak menghargai orang tua adalah sesuatu yang aneh. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, mungkin hari-hari kemarin kita tidak menghargai orang tua kita, mungkin kita lupa orang tua kita. Hari ini kita semua disadarkan, mari kita menghargai orang tua kita. Saya ingat pesan penting yang selalu disampaikan oleh orang tua-tua, minimal di tempat kami. Itu orang tua-tua, nenek-nenek itu selalu mereka berikan pesan begini. Termasuk saya diberikan pesan itu dan selalu saya ingat dalam kehidupan ini. Mereka bilang begini, kalau mamamu minta sesuatu kepada Anda, kalau bapamu minta sesuatu kepada Anda, jika sesuatu itu tidak ada, sekalipun kamu harus mengatakan siap. Jangan pernah mengatakan tidak ada, harus katakan ada. Itu makanya itu selalu saya ingat dalam otak saya itu. Kalau mama saya bilang, ini ada kurang ini, selalu saya katakan siap, sebentar pasti sudah ada. Padahal barang itu tidak ada. Sebentar saya akan keluar, saya cari barang itu, lalu saya kasih sama mama saya. Lalu orang tua mengajarkan, orang tua-tua itu mengajarkan, kenapa Anda harus melakukan demikian kepada orang tuamu? Lalu mereka bilang, dulu waktu Anda sekolah, Anda itu pulang dari sekolah itu bawa kwitansi dari sekolah, ma, ini kwitansi dari sekolah, uang sekolah belum bayar. Berapa? Misalnya 300.000. Nah, batasnya kapan? Besok. Mama dan bapak itu dia tidak akan pernah mengatakan tidak ada uang. Dia akan mengatakan, oke, besok kamu akan bayar. Padahal uangnya tidak ada. Apa yang dia buat? Dia keluar dari pintu belakang, lalu dia pergi ke tetangga, dia pinjam uang dari mana ke mana, lalu kemudian dapat 300.000, dia kasih anak, nah ini pergi bayar uang sekolah. Anak itu dia tidak akan pernah tahu kalau uang itu adalah uang pinjaman. Dia tidak tahu bahwa orang tuanya itu tadi ke belakang, dia cari orang satu persatu, dia dapat 300.000, lalu kemudian dia berikan kepada anaknya. Oleh karena itu sebagai balasannya adalah Anda juga harus melakukan hal yang sama ketika mereka minta sesuatu kepada Anda. Karena mereka sudah dulu melakukan hal yang terbaik buat Anda, maka itu adalah balasannya. Mereka selalu mengatakan, jika orang tuamu sakit, berikanlah dia tempat yang terindah, VIP di rumah sakit itu. Karena dia sudah memberikan yang terbaik sepanjang hidupmu, maka balasannya adalah berikan yang terbaik bagi dia pada waktu dia mengalami masa tua. Jika dia mampu masih berjalan menuju ke tempat rekreasi, atau dia mampu berjalan kemanapun dia inginkan, berikanlah dia kesempatan itu. Karena dulu dia sudah memberikan yang paling terbaik sepanjang hidupmu, maka itu sebagai balasan. Sehingga ketika orang tuamu mati, kamu tidak akan merasakan kesedihan, karena sudah memberikan yang terbaik. Nah, itulah pesan. Hari ini kita semua disadarkan oleh sabda Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kalau hari kemarin kita semua lupa akan orang tua kita masing-masing, mari kita hari ini ingat kembali orang tua kita. Semua kita yang dulu dalam rumah Tuhan hari ini, kita semua adalah anak-anak. Hari ini ada yang sudah menjadi bapak dan ibu. Ingatlah, Anda sudah menjadi bapak dan ibu, tapi saat ini juga Anda tetap menjadi anak karena ada orang tuamu. Hari ini sabda Tuhan, perintah Allah yang keempat mengajak kita untuk mari kita semua ingat kembali orang tua kita masing-masing. Ingat kembali ayah dan ibu kita yang mungkin hari-hari kemarin kita lupakan mereka. Bahkan mungkin berdoa bagi mereka saja tidak pernah.
Padahal kita lupa, sering dinyanyikan lagu di doa ibuku nama disebut. Nah itu, seorang ibu dia selalu mendoakan kita, tapi kadang kita anak-anak lupa berdoa untuk kita sekalian. Coba kita tanya saja dalam pengalaman kita masing-masing. Setiap hari Minggu datang ke gereja, apakah Anda berdoa untuk orang tua Anda masing-masing? Kadang ada yang tidak pernah, bahkan tinggal orang tua pun tidak. Hari ini kita semua diingatkan, disadarkan. Mari kita ingat minimal dalam doa-doa kita orang tua kita masing-masing. Itu pesan Tuhan sampaikan hari ini kepada kita semua. Lalu satu lagi yang sering kita lupa dalam perjalanan hidup kita. Hari Minggu itu adalah hari istirahat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka orang harus datang ke gereja. Nah itu bukan saya katakan, ini pesan Tuhan. Hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka jangan tinggal di rumah. Hari Minggu orang Dampit harus datang ke gereja. Kok jangan sibuk ketika bilang, hari Minggu Bapak mau kemana? Pergi ke sawah. Bapak mau ada di mana? Pergi ikut acara ini, acara itu. Nah, hari ini Tuhan Allah dia bilang apa? 6 hari Tuhan bekerja dan hari ke-7 dia istirahat. Masa kok kerja dari Senin sampai Minggu terus? Tuhan Allah saja hari ke-7 dia istirahat. Masa kita tidak bisa istirahat? Hari yang dikuduskan oleh Tuhan, maka orang harus datang berjumpa dengan Tuhan. Hari Minggu adalah kesempatan umat manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itulah hari yang ditetapkan, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Semoga menjadi peringatan bagi kita sekalian. Ada yang mungkin pada hari Minggu pagi-pagi sebelum misa dia sudah pergi ambil parang, sepeda, lalu sudah pergi ke sawah, sudah pergi cari rumput dan lain-lain. Tuhan Allah hari Minggu saja dia istirahat, kau saja bikin diri seperti melindungi Tuhan Allah lagi. Datanglah ke gereja, karena itulah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan Injil kemudian menegaskan kepada kita semua pada hari ini. Mari kita memberikan penghargaan. Mari kita menghormati rumah Tuhan. Kita semua hari ini diingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Yesus dia marah kepada orang-orang di situ karena mereka menjadikan rumah Bapa sebagai sarang penyamun. Rumah Tuhan dijadikan sebagai tempat berdagang dan Yesus dia marah. Kita membayangkan bagaimana Yesus dia lari keliling rumah bait suci itu lalu dia mengusir orang. Tadi dikatakan apa? Dia buat apa tadi itu? Di tali lalu dia kemudian. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka dari dalam bait suci. Bayangkan Yesus dia lari keliling bait suci itu lalu dia usir orang-orang di situ. Belum sampai di situ dikatakan apa? Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Yesus sangat sekali lihat meja-meja dia balikan semua, uang-uang semua dia hamburkan. Sangat buat Yesus dalam rumah ibadat itu. Hanya satu yang Yesus dia mau katakan di situ. Rumah Tuhan adalah tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan, bukan tempat untuk berjualan. Karena Yesus ingin mengembalikan makna terdalam dari bait suci itu sebagai rumah Tuhan, perjumpaan antara manusia dengan Tuhan untuk berdoa di sana, bukan tempat untuk berjualan. Hanya satu maksud itu yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Untuk merenungkan kembali bagaimana rumah Tuhan kita. Disebut rumah Tuhan, berarti ada tuan rumahnya. Disebut bait suci, disebut bait Allah, berarti rumahnya Allah. Gereja ini adalah rumah Allah. Saudara-saudara, kita semua adalah tamu. Yang punya rumah ini adalah Tuhan Allah. Kita semua tamu. Makanya semua yang datang bertamu di rumah orang pasti dia tutup pintu dulu. Selamat pagi, selamat siang, permisi. Nah, baru kalau tuan rumah bilang silakan masuk, baru kita masuk. Kalau tuan rumah belum bilang silakan masuk, tidak mungkin kita akan masuk. Nah, ketika kita datang ke gereja, itu kita sudah berlutut di depan sana. Kita pandang ke depan, lalu kita berlutut, kita buat tanda salib sebagai salam. Tuhan, saya datang ke dalam rumahmu. Nah itu. Ketika kita bertamu di rumah orang, pasti kita akan duduknya sopan. Pasti kita akan melakukan sesuatu yang baik di dalam rumah itu karena kita menyadari diri sebagai tuan tamu yang datang ke situ.
Mana mungkin kita pergi bertamu di rumah orang, kemudian kita sudah duduk, kita kasih naik kaki di kursi begini. Hei, dua-dua main ace, tamu-tamu begini main diusir saja. Mana mungkin kita pergi ke rumah teman kita lalu kita teriak-teriak, kita buat kacau ribut di situ. Ya pasti tuan rumahnya akan marah. Demikian juga ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, ini rumah Tuhan. Jangan teriak-teriak di situ, jangan joget-joget di situ, apalagi makan-makan di situ. Mana mungkin kita pergi ke rumah orang, kemudian kita pergi mengunjungi rumah ketua stasi, lalu kemudian sampai di sana, ketika kita pulang dari rumahnya Pak Ipung, woi, sampah-sampah bertebaran di situ. Ya pasti dia marah-marah juga, wih, tamu-tamu begini lain kali tidak usah diundang lagi, cuma datang meninggalkan sampah di sini. Demikian juga kalau kita datang ke rumah Tuhan sebagai katekese, jangan lagi taruh sampah-sampah di itu, di tempat itu, meja itu, tempat duduk itu. Kadang ketika kita keluar dari gereja, yang bersih gereja dia akan temukan ada bekas permen di situ, belum ada kertas-kertas di situ, belum lagi. Ini sering saya ketemu di gereja. Ketika kita bersihkan gereja, kita lihat di tempat duduk itu ada apa? Ada tisu-tisu, dan itu kita jijik sendiri karena apa? Aduh, tisu ini kok warna merah, buka begini itu. Mau mama itu kalau sudah keringat kasih naik tisu, dan di sini bisa dia tahan di situ. Aduh, jadi kita buka begini lihat. Ini sama punya bibir sudah tidak model lagi, bibir sudah jelas lagi, dia tahan lagi di situ. Nah itu tuan rumah, orang biasa saja dia marah. Coba kita bayangkan Tuhan Allah, Tuhan punya rumah, kita kotorkan lagi, pasti Tuhan marah. Hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan. Mari kita memberikan makna, memberikan penghormatan kepada rumah Tuhan. Karena Tuhan punya rumah, Dia tinggal di dalam, maka kita yang datang sebagai tamu juga melakukan hal yang sama. Mencari tamu yang baik dalam rumah Tuhan. Ini sebagai katekese. Tuhan dia tinggal di sini. Altar ini adalah tempat di mana persembahan itu dikorbankan di sini. Peristiwa konsekrasi terjadi di sini. Perubahan dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus di atas meja altar ini. Setelah itu dia pindahkan di sini. Tubuh Kristus ditaruh di sini. Makanya ada lampu warna merah. Nah nanti kalau hostingnya sudah tidak ada di sini, maka lampu yang sana harus dimatikan. Jadi ini pasti banyak orang tidak tahu kenapa harus ada lampu di situ. Lampu di sini tandanya adalah sekarang ini ada di dalam tabernakel ini ada tubuh Kristus. Kalau lampu dimatikan berarti di sini tidak ada tubuh Kristus. Maka sebagai katekese selalu mungkin saudara-saudari selalu ikut di paroki. Ada rekoleksi di paroki. Nah nanti sebentar lihat di paroki ya. Sebentar di paroki itu orang akan bernyanyi, orang akan tertawa di situ. Nah, mereka sudah bisa ketawa karena apa? Hostingnya sudah dipindahkan. Ketika ada hosting di dalam sini, maka orang tidak boleh joget-joget di sini. Orang tidak boleh makan-makan di sini. Orang tidak boleh berteriak-teriak di sini karena tuan rumahnya lagi ada di sini. Nah, itulah katekesenya. Tuhan ada di sini, maka semua yang datang harus menundukkan kepala. Kita semua yang datang menundukkan kepala. Kita yang semua datang di situ, kita buat tanda salib kalau kita masuk. Karena kita adalah tamu, Yesus adalah tuan rumahnya. Kita mungkin kurang menghargai rumah ibadat kita masing-masing. Buang sampah belum cukup. Kadang waktu orang datang sebelum misa itu mereka sudah bercerita di bangku-bangku itu. Bagaimana? Arisan kemarin lancar, datang berdoa atau mungkin arisan di dalam gereja lagi. Ya, kadang orang sudah masuk dalam gereja, kamu punya uang kecil enggak? Uang receh enggak? Tukar-tukar uang di dalam gereja lagi. Cerita sana, cerita sini, padahal Tuhan hari ini dia bilang, ini rumah Tuhan, maka jangan sampai Tuhan dia marah ketika dia melihat rumahnya kotor. Jangan sampai dia marah ketika dia melihat rumahnya dijadikan sebagai sarang penyamun. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua supaya dari hari ke hari kita senantiasa memberi makna terhadap rumah ibadat kita, karena di situ Tuhan tinggal dan bersemayam. Maka kita jaga kebersihannya, kita jaga kehikmatannya, supaya semua yang datang dalam rumah Tuhan itu mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan karena suasana yang mendukung. Semoga sabda Tuhan hari ini juga meneguhkan kita sekalian, supaya dari hari ke hari kita seperti yang disabdakan dalam bacaan pertama tadi, memberikan penghormatan kepada orang tua kita masing-masing,
sehingga kita semua umurnya menjadi panjang. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Maka dapatlah kita berdoa kepadanya, maka marilah kita sampaikan permohonan kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendorong dan mendampingi para pejabat gereja agar memelopori kita dalam menghayati perintah-perintah Allah serta membuktikan bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang terutama. Marilah kita mohon. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah Bapa membimbing negara-negara yang sedang berkembang agar menemukan jalan keadilan dan kedamaian serta merasa didukung oleh persaudaraan antar bangsa. Marilah kita mohon. Bagi para bapak dan para ibu, semoga Allah Bapa mendampingi para bapak dan para ibu dalam mendidik anak-anak agar dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian berhasil mendekatkan anak-anaknya pada Kristus. Marilah kita mohon. Bagi diri kita paroki, semoga Allah Bapa selalu mencurahkan rahmat-Nya buat umat paroki Maria tak bernoda kepanjen, supaya menjaga kemurnian dan kesucian hati sebagai bait Allah dengan membersihkan diri dari keserakahan, kerakusan, supaya kita pantas merayakan Paskah. Untuk pelaksanaan kegiatan rekoleksi petugas Pekan Suci hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kami untuk datang mendengar, mengerti, memahami liturgi yang benar, dan semoga kegiatan ini berjalan lancar. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami juga ingat dan berdoa dalam perayaan ini, berdoa secara khusus bagi Bapak Lili dan Ibu Lami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Semoga Bapak Lili dan Ibu Lami yang merayakan ulang tahun pernikahan senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua umat stasi Dampit dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan memberkati umat stasi Dampit dimanapun mereka berada dengan kesehatan yang baik, umur yang panjang, menjauhkan umat stasi Dampit dari segala macam mara bahaya, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit dan penyakit, menganugerahkan keturunan bagi pasangan suami istri, dan memberikan pekerjaan bagi mereka yang sementara mencari pekerjaan. Mereka yang berada di tanah perantauan, semoga mereka semua senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan
permohonan kami dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam tingkat persiapan persembahan. Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil berseru. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur selama kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persentuhan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk pendalaman kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.
domba. Meletakkan anak-anaknya di dekat altar-Mu ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang tinggal di rumah-Mu yang selalu memuji-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, semoga sabda-Mu memberi kami harapan akan bumi baru, tempat orang bertindak jujur dan adil, tempat para bangsa menemukan ruang hidup, dan tempat kekuasaan jahat dikalahkan oleh kebaikan. Demi Yesus Putra-Mu yang telah merintis jalannya dan menjadi pengantara kami di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja Minggu 3 Maret 2024, Minggu Prapaskah ketiga. 1. Misa di Gereja Santa Teresia Lisieux Pagelaran pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 17.30, petugas dari stasi Dampit. 2. Akan diadakan rekoleksi untuk petugas liturgi Pekan Suci, mulai dari lektor, pemazmur, doa umat, petugas persembahan, petugas tata tertib, rasul, anggota kur, dan misdinar pada hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 10.30 bertempat di gereja. Rekoleksi dipandu oleh Romo Manik Ordo Karmel. 3. Akan diadakan baptisan pada tanggal 19 Maret 2024 di Pagelaran
pukul 18.00. Formulir pendaftaran bisa diambil di Pastoran mulai hari Senin tanggal 11 Maret dan dikembalikan pada tanggal 16 Maret 2024 dan tidak menerima susulan formulir. Yang keempat, menginformasikan bahwa berdasarkan program pewartaan paroki akan diadakan rekoleksi para asisten imam yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 10.00 sampai dengan 13.00 bertempat di Gereja Pagelaran. Hal-hal lain akan diinformasikan lewat grup. Pada hari Minggu, dan semoga saudara Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian supaya kita semua pulang dari rumah Tuhan ini dan menghormati orang tua kita masing-masing. Amin. Jadi kemarin kau nakal-nakal sama orang tuamu, berhentilah sekarang. Hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu panjang. Kalau umur panjang, hormati ayah dan ibumu. Gitu. Lalu kita menghormati tempat kudus, rumah Tuhan, karena disinilah Tuhan bersemayam. Itu saja. Terima kasih untuk semua dan mari kita mohonkan berkat untuk kita sekalian. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.